Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Fokus Channel, tempat berkumpulnya orang-orang sukses. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Agar kalian bisa terus mengikuti kisah menarik lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman kalian. Nabi Ibrahim menanti kehamilan dari Siti Sarah istrinya, namun tak kunjung dikaruniai anak. Ketika usia Siti Sarah semakin menua dan menjadi sulit untuk mengandung, Siti Sarah pun meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi budak mereka bernama Siti Hajar, dengan harapan Nabi Ibrahim bisa mempunyai anak yang ia inginkan. Setelah menikahinya, akhirnya Siti Hajar hamil dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Di saat Ismail lahir, usia Nabi Ibrahim sudah 86 tahun. Ismail dididik Nabi Ibrahim dengan sangat baik untuk menjadi seorang anak yang soleh. Sewaktu Nabi Ibrahim begitu sayangnya kepada Ismail, ia kemudian bermimpi untuk menyembelih dan mengorbankan anak tersayangnya. Nabi Ibrahim bingung harus bagaimana menyikapi mimpinya, ia tidak langsung mempercayai mimpi tersebut namun tidak juga mengingkarinya. Nabi Ibrahim selalu berpikir dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 3 malam ia selalu bermimpi sama. Akhirnya Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan bahwa mimpi tersebut datang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpinya tersebut kepada Ismail. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah tersebut dalam surat As-Saffat ayat 102, yang artinya, maka di saat anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Mendengar hal tersebut Ismail menjawab dengan ikhlas dan tegas, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Sebagai seorang nabi yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dan Ismail melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepadanya. Dengan mata yang berlinang air mata, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke Mina dan membaringkannya. Pada saat-saat waktu kesedihan tersebut Ismail mengatakan kepada ayahnya untuk senantiasa ikhlas dan yakin terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat pisau sudah berada di leher Ismail, lalu keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali-kali pisau tersebut tidak bisa melukai Ismail dan tidak meninggalkan luka sedikit pun. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya sekaligus menjawab berbagai pertanyaan Nabi Ibrahim. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Al-Quran Surat As-Saffat ayat 104-108. Pengorbanan Nabi Ibrahim menjadi kisah yang membuktikan bahwa perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berakhir dengan hikmah serta kebahagiaan yang lebih baik. Sebagai seorang ayah yang mencintai anaknya yang berbakti serta soleh, tentu berat bagi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail. Dalam kisah ini jika saja ego duniawi yang dimiliki Nabi Ibrahim yakni kecintaannya terhadap Ismail ia pertahankan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membatalkan perintahnya maka ia tidak akan melihat kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dan Ismail menunjukkan keikhlasan yang sangat luar biasa, keduanya mampu melampaui makom ikhlas. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya untuk Allah. Begitupun Ismail yang rela disembelih untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal waktu itu usianya masih sangat muda. Nabi Ibrahim merupakan orang tua yang amanah dan dapat diandalkan serta penuh kasih sayang. Hal inilah yang akhirnya juga membentuk kepribadian Ismail untuk menuruti segala perintah dari ayahnya. Dengan sosok Nabi Ibrahim yang tidak pernah mengecewakan anaknya serta selalu mendidik dengan ajaran Islam. Alhasil membuat Ismail sangat meneladani ayahnya tersebut bahkan juga mengidolakannya. Hal ini menjadi pelajaran bahwa sebagai orang tua harus bisa menjadi tauladan yang baik bagi anak. Sekian dulu kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah serta selalu mendapat kesuksesan.